Asal-usul nama beberapa sungai, nama bukit dan nama lubuk yang ada di wilayah Dusun Sungai Dingin, Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, oleh Badri Arisandi, Adipati Intan Rajo Lelo. Pada suatu hari muncul keluar seorang pendekar yang sedang berkelana. Sang pendekar ini keluar dari arah hutan sebelah selatan dan pendekar kelana ini dikisahkan muncul dari arah Rawas, Sumatera Selatan, dan tempat muncul atau keluar pendekar ini akhirnya disebut Lubuk Kalilua. Dialek orang Sungai Dingin mengatakan keluar adalah kelua, karena itu lubuk tempat munculnya pendekar dari selatan ini mekatlah namanya Lubuk Kalilua. Lanjutan ceritanya, lalu pendekar kelana ini berjalan menelusuri arah hilir sungai, berjalan menginjak bebatuan putih di tepi sungai. Sekali-kali beliau bertemu gundukan batu di sungai yang disebut Pulau Batu di Sungai Mensau Limun, Jambi, dan Sungai Batang Limun. Bebatuannya putih, sebagian ada yang bening bak kristal. Ketika menempuh perjalanan, sang pendekar ini melihat ada bercak-bercak darah yang melekat di batuan-batuan putih di pulau-pulau kecil di Sungai Batang Mensau. Pendekar dari selatan ini mengikuti bercak-bercak darah yang dia kira ini adalah tetesan darah orang terluka karena berkelahian yang menggunakan senjata tajam, dan ada yang terluka sehingga darahnya berceceran di sepanjang jalan. Dalam perjalanan, pendekar dari selatan ini mengeluarkan kata-kata tantangan, dalam bahasa orang Jambi umumnya, yaitu menuntut jantan. "Hei, siapa di sini yang merasa jantan? Keluarlah, mari kita bertarung," ujarnya sambil berjalan menelusuri Sungai Mensau. Pembaca yang budiman, bercak darah merah yang diduga darah itu ternyata bukanlah darah karena ada orang yang terluka akibat kena tikam akibat perkelahian. Ternyata bintik-bintik merah di bebatuan itu adalah tetesan air orang makan sirih, dan dia yang memakan sirih seorang dubalang negeri, penjaga wilayah Pemagar negeri. Dan teriakan pendekar kelana dari selatan yang menuntut jantan menantang untuk berkelahi terdengar oleh dubalang negeri yang duduk di atas sebuah batu besar. Lalu dubalang negeri ini balik bertanya, "Tolong ulangi lagi Kisanak apa yang kau ucapkan tadi." Pendekar kelana mengulangi kata-kata tantangan nuntut jantan. "Siapa jantannya di sini? Ayo kita bertaruh secara jantan." Mendengar tantangan, pendekar kelana mengatakan siapa jantannya di sini. Harga dirinya merasa diinjak-injak karena dialah satu-satunya jantan atau lelaki yang duduk di tepi lubuk sungai itu. Akhirnya terjadilah perkelahian antara keduanya, dan belakangan lubuk yang tempat pertama kedua jawara ini berkelahi ini dinamakan Lubuk Jantan, hingga sekarang, karena di lubuk itu terjadi pertengkaran dan menuntut jantan. Perkelahian ini menjadi pertarungan sengit, keduanya tidak ada yang mau mengalah, terjadi kejar-kejaran dan lari ke arah hilir Sungai Batang Mensau. Kali ini keduanya mengeluarkan senjata tajam menggunakan pisau dan keduanya saling ingin menikam musuh. Tetapi kali ini pendekar kelana terkena tikaman pisau dubalang negeri. Dan di tempat kejadian penikaman ini dinamakan Lubuk Nikam, hingga sekarang. Cerita kita teruskan. Meskipun pendekar kelana terkena tikam, pertarungan tidak berhenti karena itu. Kejar-kejaran masih terus terjadi, di mana ada tempat sedikit ada ruang untuk berkelahi. Mereka adu kekuatan lagi, dan kali ini keduanya sampai di sebuah muara sungai. Perkelahian sengit itu terjadi lagi karena tidak ada yang mau mengalah. Tempat anak muara Sungai Mensau tempat berkelahi itu menjadi keruh, dan belakangan sungai ini dinamakan Sungai Keruh. Karena merasa terdesak, pendekar kelana dari selatan berlari lagi ke arah hilir sungai, sementara dubalang negeri terus mengejar. Dan dubalang negeri terus menelusuri ke hilir Sungai Batang Mensau, hingga menemukan muara anak sungai kecil lagi, anak Sungai Batang Mensau. Dan di muara sungai ini dubalang negeri istirahat dan mengambil air untuk minum untuk melapas dahaga. Ketika mengambil air untuk diminum, dubalang negeri merasakan air sungai itu terasa sejuk dan dingin sekali. Akhirnya sungai tersebut dinamakan Sungai Dingin, dan belakangan nama sungai ini dijadikan nama dusun, itulah Dusun Sungai Dingin. Muara Sungai Dingin berada di seberang ujung Tanjung Dusun Sungai Dingin. Cerita kita lanjutkan tentang pertarungan antara duo jawara, yaitu pendekar dari selatan atau Palembang dengan dubalang negeri penjaga wilayah Jambi. Setelah selesai minum dan istirahat, dubalang negeri merasa tenaganya merasa pulih kembali dan melanjutkan untuk mengejar kembali pendekar kelana dari selatan. Dan dubalang negeri mendaki bukit yang tidak jauh muara Sungai Dingin. Pendakiannya hingga ke puncak bukit. Dubalang negeri kesana sini mencari pendekar kelana di atas pematang bukit itu. Karena yang dicari tidak ditemukan, dubalang negeri mencoba memanjat sebuah pohon besar untuk memantau dari atas pohon tersebut guna mencari atau di mana gerangan pendekar kelana lawannya bertarungnya berada.
Karena tidak ada tanda-tanda pendekar Kelana ada di bukit dan di sekitar Sungai Dingin, Dubalang Negeri menduga ada dua kemungkinan. Yang pertama, pendekar dari selatan tewas akibat kena tikaman. Yang kedua, melarikan diri dan kembali negeri asalnya ke arah selatan, dan dari atas kayu besar itu Dubalang Negeri berteriak, "Aku menang, aku menang." Kemudian bukit ini dinamakan Bukit Kayu Monang. Bukit Kayu Monang berada di belakang Dusun Sungai Dingin. Patah Gayung Pedang diletakkan Tamat Kaji Surat di Lingkup. Demikian kisah asal-usul mengapa disebut Lubuk Kali Keluar, Lubuk Jantan, Lubuk Nikam, Sungai Keruh, Sungai Dingin, dan Bukit Kayu Monang. Sumber cerita dari turun-menurun. Wawancara dengan tuo-tuo Dusun Pak Gerak Alam. Pak Gerak Alam ditutur ke ayahandanya. Ayahanda dari ayahnya lagi dan seterusnya. Alur cerita disusun oleh Badri Arisandi.